Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi ini kami kembali dapat bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan terima kasih pula untuk waktu buat kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah dan berkati kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan kita hari ini saya beri judul, Ku Berharga dan Istimewa. Pembacaannya terambil dari Mazmur 8, demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul, Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah saudara mendengar lagu anak sekolah minggu yang berjudul Ku Berharga, Ku Istimewa? Liriknya seperti ini. Saudaraku, lagu yang dipopulerkan oleh G4C ini merupakan lagu rohani anak yang sangat populer. Lagu ini berfungsi sebagai pengingat akan nilai diri dan identitas yang sesungguhnya di mata Tuhan, terlepas dari bagaimana pandangan dunia terhadap kita. Jadi makna dan pesan lagu ini adalah penerimaan diri dan validasi ilahi, yaitu menyadarkan pendengarnya bahwa setiap individu adalah ciptaan yang unik dan berharga. Meskipun dunia atau orang lain mungkin mengatakan kita tidak berarti atau gagal, Tuhan tetap melihat kita sebagai sosok yang istimewa dan sangat berharga.
dan standar kasih sayang serta kepercayaan diri, yaitu nilai dan harga diri seseorang tentukan oleh pengorbanan serta kasih Tuhan, bukan karena pengakuan, pujian, atau standar kecantikan manusia. Dan lagu ini mengajarkan pendengar, terutama anak-anak, untuk tidak mudah merasa rendah diri karena Tuhan sangat mengasihi kita apa adanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Mazmur 8 yang merupakan pembacaan kita hari ini menyatakan bahwa manusia sangat berharga dan istimewa. Di tengah luasnya alam semesta ciptaannya, Allah yang Maha Besar justru mengingat dan memperhatikan kita, bahkan memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Bayangkan jika saudara sedang berdiri di tempat yang sangat gelap, jauh dari lampu kota, lalu menatap ke langit malam. Saudara melihat miliaran bintang. Ilmu astronomi modern memperkirakan ada ratusan miliar galaksi dan masing-masing berisi miliaran bintang. Nah, ketika Daud menatap langit pada zaman itu, dia pun merasa dirinya sangat kecil, seperti setitik debu di tengah kosmos yang maha luas. Namun Daud tidak berhenti pada kesadaran akan kekecilan manusia tersebut. Ia justru kagum karena pencipta alam semesta yang maha dahsyat itu, sang arsitek bintang-bintang, mau mengingat dan sangat peduli pada manusia. Saudaraku, harga diri kita tidaklah ditentukan oleh seberapa besar pencapaian kita di mata dunia atau apa kata orang lain tentang kita. Tetapi harga dan keistimewaan kita berasal dari Sang Pencipta sendiri. Di mata Tuhan, kita jauh lebih berharga daripada seluruh galaksi yang diciptakannya. Karena manusia adalah gambaran Allah. Manusia dibuat sama seperti Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Manusia dibuat oleh Tuhan berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Semua ciptaan Tuhan dibuat dengan firman atau perkataannya, namun manusia berbeda. Ia dibuat oleh tangan Tuhan. Tuhan membuat manusia dari tanah. Tuhan membuat manusia sama dengan dirinya. Dihembuskannya nafas atau diberikannya roh kepada manusia, sehingga manusia menjadi hidup. Dan Tuhan memberikan mandat untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, menjadi wakil Tuhan di bumi. Jadi manusia sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan dengan kasih dan rela menebusnya dengan cara turun ke dunia menjadi manusia. Memberikan diri mati di kayu salib supaya manusia kembali dipulihkan. Supaya menjadi serupa kembali seperti Allah dan berkuasa kembali atas seluruh ciptaan Tuhan. Jadi saudaraku, poin utama dari renungan kita yang terambil dari Mazmur 8 ini. Poin utama renungan ini yaitu pada ayatnya yang kelima. Kita berharga karena perhatiannya. Saat melihat kebesaran ciptaan Tuhan, kita mungkin merasa sangat kecil dan rapuh. Namun pemazmur bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini adalah bukti bahwa Allah kita bukanlah pencipta yang jauh. Tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta lalu meninggalkannya, tetapi Dia secara pribadi mengenal, mengingat dan mengindahkan, bahkan mengasihi kita secara pribadi. Poin yang kedua yaitu ayatnya yang ke-6, dimahkotai kemuliaan. Firman Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kata kemuliaan dalam bahasa aslinya yaitu kabot, berarti sesuatu yang berbobot, bernilai tinggi dan sangat penting. Tuhan
menjadikan kita hampir sama seperti Allah, diciptakan segambar dan serupa dengannya, dan memberi kita hak istimewa sebagai wakilnya di bumi. Jadi, harga diri sejati kita bukan berasal dari penilaian dunia atau prestasi atau harta kita, melainkan dari fakta bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Keistimewaan kita juga dibuktikan dengan mandat yang Tuhan berikan. Itu ayat yang ke-7 sampai ke-9, bahwa kita diberi kepercayaan dan tujuan. Tuhan membuat kita berkuasa atas buatan tangannya. Hidup kita ini tidak pernah kebetulan. Pasti ada tujuan yang mulia dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk dikelola di dunia ini. Namun saudaraku, terkadang kita merasa tidak berharga atau gagal. Namun sesungguhnya ingatlah bahwa betapa istimewanya kita, sehingga Allah rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dan mengembalikan kemuliaan kita yang sempat rusak oleh dosa. Ia sudah memulihkan kita, dan kita pun kembali menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Karena itu, mari jagalah hidup kita dengan hidup yang benar dan kudus. Jangan bermain lagi dengan dosa. Jika saat ini saudara merasa gagal atau tidak berharga, jangan minder. Tetapi ingatkanlah diri saudara bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, selalu mengingat, peduli, dan mengasihi saudara. Lalu hargailah diri kita sendiri, karena Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaannya. Maka mari jaga hidup kita, jangan mudah menyerah pada masalah yang kita hadapi. Bersyukur dan memuliakan Tuhan adalah respon yang tepat atas kasih-Nya, yaitu dengan menjalani hidup yang memuliakan namanya dan menjadi pengelola ciptaan yang baik. Karena kita berharga di mata Tuhan, dibuat sama seperti Tuhan dan penuh dengan kemuliaan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang boleh kami nikmati hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami dengan sangat ajaib dan istimewa. Engkau mengenal kami sepenuhnya, bahkan mengetahui setiap helai rambut di kepala kami. Bapa, terkadang kami merasa kecil, gagal, atau tidak berharga ketika melihat diri kami sendiri atau membandingkan diri dengan orang lain. Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami ini sangat berharga dan mulia di mata-Mu. Kasih-Mu begitu besar, bahkan Engkau telah menebus dan mengasihi kami tanpa syarat, rela memberikan nyawa-Mu bagi kami manusia. Ampuni kami ya Bapa, jika kami sering meragukan rancangan-Mu dan mencari pengakuan dari dunia ini. Karena itu mulai hari ini kami mau belajar menerima dan menghargai diri kami sendiri sebagaimana Engkau telah menerima kami apa adanya. Biarlah identitas kami sebagai anak-Mu yang berharga terus memulihkan jiwa kami. Bimbing kami ya Bapa untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Jadikanlah kami alat-Mu, agar kehidupan kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Selamat menikmati anugerah dan berkat Tuhan sepanjang hari.